Sahabat-sahabat sekalian, ini parah nih cerita. Bolehlah kita viralkan, bahkan harus kita viralkan agar semakin banyak orang Indonesia yang sadar dan paham. Ini Khabib nyuruh untuk berbohong kepada panitia pengajian karena akan mengundang Gus Abbas Buntet. Ente panitia berbohong aja, ente bermimpi didatangi Mbah ente untuk jangan sampai mengundang Gus Abbas Buntet. Gila. Untung panitianya punya pikiran yang sehat. Jelas-jelas si Habib ini menyuruh, meminta untuk berbohong. Masa mau diiyahkan? Akhirnya kan berbalik. Semakin orang itu punya keyakinan bahwa mereka ini siapa, kiprahnya bagaimana, tujuannya seperti apa. Menyuruh berbohong, gila. Kacau. Viralkan ini, sebarkan ini. Coba kita cek sama-sama nih. Tegal itu kalau manggil Gus Abbas, Kiai Mat, pasti ada pro kontra, intimidasi. Karena ketakutan sih itu Habibnya. Ketakutan ya. Dan ini jujur di daerah Persalakan tanggal 5 teman-teman ya. Ini panitia udah minta pertolongan sama pihak PWI di Tegal. Tolong nanti diamankan gitu kan supaya acaranya lancar. Karena udah ada intimidasi tanggal 5 itu di Persalakan Adiwurna. Itu acara mau dibubarkan sama Muhibin, tapi PWI nggak takut sama sekali. Tapi konten ini bukan masalah itu yang mau kita bahas ya. Benar. Ada lagi teman-teman. Jadi sekali lagi di kampung sebelah, desa sebelah ini mau ngadain acara Isro. Ngundang Gus Abbas ceritanya kan. Dari panitia kan datang ke kita dulu, ya kan, minta dianterin ke Gus Abbas. Mungkin teman-teman udah ngeliat lah di tab komunitas Bukan Budak Yaman kemarin aku ngupload fotoku sama Gus Abbas. Nah itu kita lagi nganter pihak panitia tersebut gitu. Alhamdulillah deal tanggal 29 Januari teman-teman. Tapi aku udah bilang sama pihak panitia, jangan pernah takut karena nanti pasti ada intimidasi. Dan bener. Yang intimidasi itu langsung bahasa itu jenderalnya ya kan, Pahlawinya bukan Muhibinnya, langsung Pahlawinya. Dia datengin, dia ngomong sama panitianya, ketuanya. Dia ngomong kayak gini sama panitianya, nih gak usah manggil Gus Abbas, dibatalin aja ya kan, dibatalin aja, nggak usah manggil Gus Abbas ya. Terus gimana? Ya kamu pura-pura mengundurkan diri dari kepanitiaan dan kamu ngomong saya dimimpiin sama almarhum mbahnya kan kiai besar di sini kan, disuruhnya nggak boleh manggil Gus Abbas kayak gitu. Intinya ada niatan menggagalkan lah. Gimana caranya supaya acara Isro ini gagal? Jangan manggil Gus Abbas, ganti kiai lainnya. Masa Habib nyuruhnya bohong? Nah, ya kan, suruh mimpinya gini-gini biar gagal, nggak usah panggil Gus Abbas kayak gitu kan. Tapi kan untung ketua panitia itu malahan mau nunggu. Kalau dia datang lagi, dia ngomong saya dimimpiin sama mbah saya, suruhnya tetap panggil Gus Abbas. Dibalik sekalian itu. Aduh, dasar Habib ampun lah memang.
Jadi diperjelas lagi teman-teman ya. Ini pihak panitia didatangi Habib lah, jenderalnya ini. Kalau diomongin boleh nggak sih? Ya nggak Sebutin. apa-apa. Jangan, Sebutin. jangan. Oh. Jangan. Biarin aja. Nanti kalau yang penasaran biar ketemu sama kita aja. Nanti kita sebutin nama Habibnya. Gitu. Habibnya besar Konten lagi. biarin aja. Tapi kalau di kampung-kampung lainnya ini jujur yang mengintimidasi atau yang mencoba menggagalkan acara itu Muhibin. Muhibinnya orang itu Muhibinnya sama. orang itu. Iya sama. Tapi tanggal 29 ini teman-teman, tanggal 29 Januari ini Gus Abbas bakalan masuk, bener-bener masuk di tengah-tengah perkampungan Muhibin. Muhibin dan di tengah-tengah habaib. Ini nanti tanggal 29 Januari. Sampai RT-nya aja datengin. Iya. Suruh jangan manggil Gus Abbas. Ya kan? Nggak usah manggil Gus Abbas. Ya kan? RT-nya didatengin, pantai didatengin. Aduh. Maksudnya apa itu? Jadi pihak panitia ini didatengin sama langsung komandan besarnya nih ya. Iya. FPI lagi. Iya. Langsung datengin, terus panitianya dibilangin nanti rapat kedua. Ya benar. Rapat kedua kan Ya, malam Kamis malam ini Kamis, ya. ya. Rapat kedua, rapat keputusan. Nanti kamu bohong aja. Iya. Nah ini Habibnya nyuruh bohong. Bohong gimana? Ya kamu pura-pura dimimpiin mbah kamu datang, tiba-tiba mbah datang nyuruh jangan manggil Gus Abbas, Iya. ganti kiai lainnya. Nah ini yang nyuruh Habibnya teman-teman, Suruh bohong maksudnya. suruh bohong. Jadi memang gimana ya, Habib ini memang Pasti. seneng banget bohong teman-teman. Makanya ini jadi apa ya, jadi Pembelajaran. semakin yakin. Iya. Aku jadi semakin yakin kalau Kalau Habib Habib itu itu tak mimpi ini ya memang bohong, benar. double. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Langit Pitu. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabatku, saudaraku, telah kita simak bersama tayangan yang barusan saya tayangkan tadi. Keberadaan lokasi di Tegal. Kita bisa menyimak dan kita bisa mencermati kebenaran cerita tersebut. Yang saya herankan bukan jongosnya ini ya, katanya yang datang mendatangi panitia, tetapi langsung dari Balawinya yang katanya jenderal. Untung PWLS bersama masyarakat tetap satu Nusantara, tetap kompak. Ya, tidak ada gentar-gentarnya, saya sih percaya. Kita kan pribumi, saya yakin apapun itu kita pasti yang terdepan. Dan heran lagi di situ pihak panitia disuruh agar berbohong, agar tidak terjadi memanggil Gus Abbas buntut, karena kita sudah dengar semua bahwa akan diadakan pengajian, mengundang panitia akan mendatangkan Gus Abbas buntut ya, tetapi didatangi seseorang dari Balawi dan katanya itu jenderalnya sekalian. Jenderalnya kayak apa sih? Apa seperti genderuwo, apa seperti jin sangar atau gimana? Tapi saya yakin PWLS bersama masyarakat tidak akan gentar untuk menghadapi itu. Kecil lah mereka lah, bukan sesuatu apa-apa. Kami semua dimanapun dari Sabang sampai Merauke mendukung dari gerakan PWLS dan masyarakat dimanapun berada. Jelas kondusif, jelas melalui peraturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan tidak akan menyalahi. Itulah keberanian dari PWLS dan masyarakat. Karena sopan santun, adab kita pasti tetap memakai. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada. Kok bisa ya
seorang Balawi mendatangi suatu panitia agar tidak mendatangkan Gus Abbas Buntet. Dan panitia itu diajari untuk berbohong, kan gila. Tapi dari dahulu klan Balawi itu memang adanya berbohong, munafik. Kalau konser, koar-koarnya mendoktrin, menghasut, memprovokasi, menjadi provokator. Ya seperti itu. Kan nggak jauh dari Aidit, jajarannya itu, waktu zaman PKI. Coba sih, untuk para pribumi Nusantara, kita kembali berpikir, apa ya kami harus mengikuti jalan mereka yang benar-benar busuk? Jangan sampai anak cucu kita akan menangis. Cukup kita saja yang di hari ini, di tahun ini, kita akan bereskan masalah Balawi, kita hanguskan dari muka bumi ini, kita hilangkan. Jadi anak-anak cucu kita di masa yang akan datang tidak akan menjumpai lagi yang namanya Kabid Dobolowi, sampai pemalsuan makam-makam yang dijadikan ATM. Mereka memang busuk. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, kita ketahui semua lah ya, bahwa mereka memang benar-benar busuk. Benar-benar sudah sudah melebihi batas. Mereka hanya menginginkan negara ini menjadi khilafah untuk menguasai NKRI ini. Kita sadar, yang belum sadar itu jongos-jongosnya memang goblok, otak hanya isi tai semua. Berpikir gitu aja tidak bisa. Mereka bukan cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan. Tidak ada tersambung nasabnya. Jongos-jongos harus sadar, kalian hanya untuk tumbal dan untuk dijadikan pion-pion, dijadikan jongos-jongos. Jangan goblok, manusia hidup goblok kok dipelihara. Habib itu bukan cucu Kanjeng Nabi, itu satu. Kedua, mereka bukan siapa-siapa di negara ini. Mereka pendatang, bukan saudara lo, bukan saudara kamu, bukan saudara you. Yang pintar di media sosial bela-belain kayak gitu kan goblok. Bela-belain kok kaum Balawi, kan gila. Akhirnya pribumi ketemu dengan pribumi. Kucruk benar-benar. Otak udang, otak hanya isi tai. Berpikir waras tidak bisa. Orang kayak gitu kok dianggap junjungan kan goblok, lengop. Hidup itu yang metal, kalau yang kalem pasti ya tahu lah. Yang metal-metal aja paham, yang minum-minum di jalan itu juga paham bahwa Habib itu busuk kok. Kalian yang sajud lengop. Mereka yang minum di jalanan juga paham Habib itu omong doang. Kalian yang kenal ibadah kok otaknya kaku ya. Rugi, nangis anak cucu kalian. Kita lihat kalau nggak percaya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Kita akan paham dari 3 tahun yang lalu sampai sekarang. Sebenarnya Habib Dobolowi sudah rungkat. Dan kini tinggal pembersihan. Dan sekarang melalui makam-makam dulu kita bersihkan bersama. Sampai benar-benar steril. Tidak ada makam mid-in dari Habib Dobolowi. Dari mid-in klan Balawi. Setelah makam-makamnya bersih, baru orang-orangnya dibersihkan. Begitu, tetap NKRI harga mati.